Hai guys, ketemu lagi sama Om Di. Nah, kali ini kita akan membahas soal TARC, Traffic Accident Research Center. Nah, apa sih TARC itu? TARC itu adalah nanti mereka yang akan membahas atau mengkaji secara detail, membreakdown secara detail faktor-faktor terjadinya kecelakaan di jalan raya. Apa aja sih? Seperti apa? Yuk, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama ahlinya langsung. Let's go. Nah, seperti janji saya barusan, sekarang sudah bersama dengan Mas Sonya dan Bapak Kombes Pol Aris Syafruddin. Nah, sekarang mau ngobrol-ngobrol seputar TARC itu apa sih? Boleh kita buka maskernya biar ngobrol-ngobrolnya lebih jelas. Nah, Pak, mau tanya nih, soal TARC itu sebenarnya apa sih dan cara kerjanya seperti apa? Sebenarnya TARC atau Traffic Accident Research Center itu merupakan wadah atau forum kemitraan dari pemangku kepentingan di bidang lalu lintas. Seperti kita tahu bahwa di Indonesia ada 5 pemangku kepentingan di bidang lalu lintas. Di sini para pemangku kepentingan ini sama-sama mencari solusi dari akar permasalahan di lalu lintas. Ya. Kemudian kita sepakat bahwa solusi yang harus dihasilkan itu harus tepat, kemudian juga sama-sama melibatkan seluruh kepentingan itu. Intinya seperti itu. Jadi nanti produk-produk yang dihasilkan dari forum TARC ini menjadi sesuatu hal yang direkomendasikan untuk sebagai sesuatu hal untuk perbaikan, peningkatan, bahkan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan. Oke. Kalau produk-produknya TARC sendiri apa aja sih, Mas? Kalau boleh di. Jadi gini ya, kalau kita berbicara produk TARC itu, kebetulan saya background-nya akademisi ya, akademisi. Kami diminta untuk membantu Korlantas Polri untuk bergabung di Traffic Accident Research Center. Namanya aja riset ya. Jadi kita akan memotret sesuatu itu by riset, artinya ya kita ungkapkan fakta dan secara komprehensif. Contoh misalkan salah satu produk yang kita hasilkan itu adalah kajian cepat terhadap kecelakaan menonjol, misalkan seperti itu. Oh, itu dikaji ulang. Kita kaji, tapi secara komprehensif. Kita tidak ada berbau ke arah penegakan hukum, itu urusannya kalau nggak hukum beda tuh. Ya. Nah, kalau kita apa ya, kita kupas lah satu-satu. Jadi faktor manusianya ini dari kejadian itu apa yang bermasalah, dari faktor kendaraan apa yang bermasalah, apa positif negatifnya, dari faktor jalannya seperti apa sampai faktor lingkungannya seperti apa. Kita buka semua faktanya, baik fakta positif maupun fakta negatif. Itu salah satu produk pertama. Nah, kalau tadi menarik tuh seputar fakta positif dan negatif, kalau boleh lebih detail itu artinya apa tuh? Kejadian kecelakaan yang menonjol di Subang, yang banyak siswa SMP yang waktu itu jadi korban. Kemudian kejadian kecelakaan Pemalang yang di atas jalan tol, itu kan juga lumayan memakan korban. Nah, fakta positif dari perusahaan itu ada. Kita tidak menjustifikasi perusahaan ini nggak benar, ternyata positifnya ada. Perusahaan sudah melengkapi instrumen GPS, dia teknologi terkini, dia bisa membaca perilaku pengemudinya. Dibedah lagi itu ya. Itu kita bedah loh, ini positif loh ya. Ini yang perlu kita ungkap. Jangan hanya kita melihat perusahaan ini nggak bener loh. Udah langsung ini ya dihakimi ya, menjudge negatif. Disinilah fungsi TARC. TARC itu mengupas dari 2 aspek, tidak hanya dari satu aspek. Karena contoh seperti kemarin waktu kasus kecelakaannya Vanessa. Oh ya, itu gede banget tuh. Orang ngomong beritanya. Ya. Jalan tol kita nggak bener segala macam. Nah, ya itu saya sempat dengar tuh soal apa namanya jalan tol. Wah, ini jalan tolnya nggak aman nih karena ini itu banyak spekulasi kan. Kita berdasarkan riset untuk itu. Di TARC itu berdasarkan kajian ilmiah. Kita jawabnya bukan hanya berdasarkan enggak ini, karena seperti tadi yang kita baru saja selesai membahas masalah kecelakaan di jalan tol. Ya. Sebagai studi kasusnya adalah kecelakaan menonjol di Pemalang. Ternyata hasil penelitian dari ahli geometri jalan, secara struktural jalan itu sudah sangat ideal.
Gitu. Sangat ideal ya. Buktinya apa? Guardrail yang ditabrak oleh bis itu mampu untuk melenturkan kendaraan hingga tidak masuk ke. Oh gitu ya. Jadi kita trailnya mah aman ya. aman. Jadi Oke. kita tidak menjudge itu sebagai sesuatu yang oh ini salah ini benar. Tapi kita melihat apa sih yang menyebabkan kecelakaan ini. Ya. Tadi Pak Sonya dengan tim turun ke PO bisnya itu dia lihat bahwa sistem manajemennya sudah cukup baik. Tapi ternyata mereka mekaniknya tidak ideal karena ada 3 jenis bis, mekaniknya tidak menguasai semua dari bus itu sendiri. Jadi ada hal-hal yang kita penetrasinya tuh sampai sedalam itu Iya, berarti tapi ya. kita tidak mau mempengaruhi teman-teman yang lagi melakukan penyidikan loh ya. Iya. Jadi Oh ini beda lagi ya. lagi. Beda Kita- lagi. Oke. kalau misalkan kita itu bisa bermitra sama KNKT. Oke. Nah, cuma kalau KNKT kan memang KNKT. organ negara ya. Ya, KNKT organ negara. Mhm. Sementara kalau kami ini adalah unit yang memang diminta oleh Korlantas Polri untuk mengkaji, mencari akar masalah dan mencari solusi apa sih yang bisa kita rekomendasikan, Oke. baik itu khususnya dalam tanda petik khususnya yang bisa dilakukan kepolisian untuk mencegah kejadian tersebut berulang seperti itu. Jadi contoh kasus Vanessa Angel kan mercusuar sekali. Nah, kalau kita coba telaah, nggak mungkin dong jalan tol itu bisa dioperasionalkan kalau dia nggak uji layak fungsi sama uji operasionalnya sudah lolos. Iya. Gitu loh. Itu bahasa sederhananya. Itu Betul. orang yang tahu itu memang orang-orang yang memang dia paham benar. Undang-undangnya mengatur. You kalau memang mau beroperasi ya harus lengkapi ini dong. Ada ininya ya, harus lengkap Betul, dulu semuanya ya. Udah layak belum atau kalau belum ya nggak akan mungkin bisa dioperasikan gitu ya. Jadi ajang ini juga kadang-kadang kita pakai sebagai pembelajaran untuk satuan-satuan yang lain. Contohnya tadi ada hal yang bagus. Pada saat sulit untuk menentukan berapa sih kecepatan pada saat terjadinya kecelakaan dengan alat bukti yang ada, ternyata Polda Jawa Tengah dia melakukan pengukuran itu dengan melihat CCTV yang ada. Di detik ini dia pakai di menit sekian, detik sekian itu melintasi kilometer sekian, di detik sekian. Dan itu ukur rata-rata. Setelah itu dilakukan pengukuran dan kemudian dengan tenaga ahli yang kita pakai juga untuk melakukan pengukuran, ternyata hasil tidak terlalu berbeda. Jadi hanya space 1 km per 1 jam. km per jam. 1 km per jam. Jadi memang konklusinya adalah bahwa ternyata memang melebihi batas kecepatan yang dimiliki itu antara 118 sampai 119 km per jam, bahwa itu sudah membuktikan bahwa bis itu melebihi overspeed dari Overspeed Ya, ya. sementara di sisi truknya yang terlibat kecelakaan di situ juga lower speed. Batas minimal kecepatan di jalan tol yang 60 km per jam tidak dicapai oleh si truk itu. Truk itu hanya kecepatan sekitar 30-an sekian kilometer per jam. Sehingga terjadi gap tinggi ya, yang di sini 110 sampai 120, yang di sini 30 km per jam. Gapnya gede, Gapnya banyak. terlalu gede, sehingga pada saat bus itu dekat sekali dengan truk tersebut, yang terjadi, nah cuman memang kefatalan terjadi karena di penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Itulah nanti salah satu rekomendasi kita kepada satuan wilayah, kepentingan di wilayah untuk melakukan pembinaan terhadap PO bus, bahwa yang harus pakai safety belt itu bukan hanya pengemudi. Ternyata penumpang juga. Karena betul. kecelakaan ini sebetulnya ya kalau yang penumpangnya pakai safety belt itu mungkin tidak sebanyak itu korbannya. Karena kan Bisa diminimize. bisa gitu ya. itu salah satu rekomendasi yang kita berikan, dan kita TRC ini mempunyai power untuk melakukan penetrasi ke satuan wilayah untuk melakukan hal tersebut. Itu bedanya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita melakukan kajian-kajian pada lokasi yang terjadi perulangan kejadian kecelakaan di titik yang sama. Repetitif ya, dia ya. repetitif. Oh di sini ini sering nih. Nah, gitu. jadi di situ kita kaji secara komprehensif. Rawan kecelakaan Nah, gitu. Orang ngomong daerah rawan kecelakaan. Daerah rawan itu sering, saya sering banget tuh dengar tuh, ini daerah rawan. Jangan sampai nanti kecelakaan. mitosnya, wah ini karena ada penunggunya. Jangan, nanti kita menjawab secara ilmiah. Ini tugas kita soalnya. Nanti Pak Iya, Dede iya. bilangnya, wah Saya takut lah lewat sini Oh, nanti angker. katanya, Bukan ya, seperti enggak itu. kayak Nah, gitu kita ya. tetap menghormati, tapi secara ilmiah Ya, kajian kita kaji Ya. secara Itu pun juga komprehensif. dikaji ya. Iya. Kita kaji secara komprehensif. Contoh kemarin yang di tol Cipali. Cipali ya. Nah, tol Cipali. Kok ini kok kenapa sih kok selalu di titik
KM sekian sampai sekian ini kok selalu terjadi pengulangan. Sering, Meskipun tidak sampai, kita nggak minta ya, kecelakaan yang menonjol. Yang korbannya banyak. Enggak, tapi selalu sering pengulangan. Akhirnya tim waktu itu turun ke lapangan, kajian sekitar 1 bulan ya, komprehensif. Ketemu, oh ternyata ada beberapa aspek yang harus kita perbaiki terhadap jalan tersebut. Jalannya sudah ideal, tetapi penggunanya yang tidak siap dengan jalan tol. Itu masalah kita loh, Pak Dedi. Iya, betul. Jadi kita terbiasa dengan jalan yang substandard ya. Jalan umum itu kan substandard saya katakan, karena banyak aspek yang tidak bisa kita wujudkan. Pada saat kita masuk jalan tol semuanya serba standar. Mobil saya, contoh paling sederhana, saya nggak menyebut merek ya, keluaran terakhir. Jalan 100 km di 100 km per jam di tol itu kayak kita siput kan? Ini kok kayak pelan sekali. Kayak di jalan biasa lari berapa? Padahal kita nggak sadar. Kenapa sih kok tol itu harus dirancang dengan 100 km per jam? Inilah salah satu tugasnya kita di TARC ya, Pak Aris. Jadi kita memberikan, intinya hasil-hasil ini berdasarkan kajian, kita rekomendasikan ke satuan wilayah untuk bersama pemangku kepentingan di wilayahan untuk melakukan hal-hal seperti apakah itu rekayasa terbatas atau rekayasa yang memang memerlukan tindakan lanjutan untuk mengurangi kecelakaan maupun fatalitasnya. Itu seperti itu. Tapi bukan banyak berdasarkan ini loh begini katanya, tapi kita menggunakan dengan teman-teman tenaga ahli, faktanya seperti ini, datanya seperti ini, dan hasil kajiannya seperti ini. Intinya seperti itu dari TARC. Dan yang menarik itu kita cross check. Ya, jadi bagaimana hasil temuan kita, temuannya KNKT, temuannya tim penyidik. Nah, itu kita komprehensifkan. Oh, ternyata tidak ada yang saling bertentangan, bahkan saling mendukung di antara mereka. Nah, terus rekomendasi itu ya rekomendasi yang win-win solution diterima semua pihak. Itu yang kita sangat bersyukur sekali. Artinya saya katakan ya karya anak bangsa dalam bentuk kajian ini mampu diterima semua multi stakeholder. Ada satu lagi Mas. Jadi TARC ini kita ada tindak lanjutnya, ada namanya Road Safety Research and Development. Jadi hasil kajian ini kita bukukan, kita jurnalkan, kemudian kita masukkan ke suatu wadah hingga sampai kapanpun bisa dipelajari. Ini berangkat dari pengalaman beberapa senior maupun kami sendiri pada saat kita mau melakukan kajian, kita sulit sekali mencari literasi itu. Nah, filenya nggak ada gitu. Kadang-kadang malah kita nyarinya di salah satu media yang ini di koran segala macam. Buka-buka yang mau kita ke Polres setempat yang itu kayaknya kadang-kadang mungkin udah ditumpuk di bawah gitu. Makanya kita melakukan kajian, kita jurnalkan hingga bisa dibaca oleh siapapun. Jadi sebagai bahan pembelajaran juga. Jadi ini salah satu fungsinya TARC juga untuk meliterasi baik internal kepolisian maupun masyarakat yang memang tertarik dalam bidang keselamatan berlalu lintas. Luar biasa, terima kasih Mas Sonya, terima kasih. Bapak Aris, terima kasih banyak. Nah, itu tadi penjelasan detail buat kalian semua yang nonton. Ingat, jadi ternyata faktor-faktornya itu banyak. TARC langsung mengkaji dan menyelidiki sampai semuanya. Jadi nggak cuma karena satu pihak aja, atau misalnya kalian juga jangan gampang termakan sama hoax, media-media atau berita-berita yang, wah katanya salahnya si ini nih, katanya si itu, wah jalan tolnya nggak aman nih, apa segala macam. Nggak seperti itu. Ternyata banyak, kalau dibedah tuh banyak ya ternyata faktor-faktornya gitu. Jadi buat kalian semua, ingat, berkendaraanlah yang aman, karena yang pakai jalan bukan cuma kita doang. Banyak yang lain juga pada pakai jalan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak.